Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Ahmad Taufik dengan NIM B1A124176. Saya Zaskia Ramadhani dengan NIM B1A124181. Saya Zafira Salsabila dengan NIM B1A124151. Dan saya M. Tegar Dwi Laksono dengan NIM B1A124141. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bab 4 tentang sumber-sumber hukum administrasi negara dengan subbab subjek hukum administrasi negara dengan Ibu Ratna Dewi SHMH sebagai dosen pengampu. Kenapa kok mukanya cemberutnian? Jangan-jangan lagi putus koyol. Semangat aja. Aku lagi sedih, aku sebel banget. Kenapa, Duk? Kan tadi aku ada kelas, panggilnya aku ke administrasi negara. Terus aku ditanya dosen, tapi aku nggak bisa jawab. Jadi aku diam. Itu aja kamu sedih? Emang dosenmu nanya apa? Tadi tuh dosen nanya tentang itu loh, subjek hukum administrasi negara. Sebenarnya udah dijelasin sih minggu lalu. Karena aku ada nyimak, jadi aku Oh, subjek hukum administrasi negara. iya. Kecil itu, makanya kamu jangan tidur terus. Mana pernah? Cuma sekali kok. Bisa jadi yang sekali itu lagi materi subjek hukum. Nah, betul tuh kata Tegar. Jadi sebenarnya gampang kok, Kia cuma harus paham konsep dasarnya, Be. Jadi, subjek hukum administrasi negara itu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Oh, hak dan kewajiban ya? Kalau gitu, berarti pejabat juga termasuk subjek hukum administrasi negara dong? Lebih tepatnya jabatan. Yang pertama jabatan. Jadi jabatan itu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab dan hak seseorang dalam rangka susunan organisasi. Jabatan dapat dipandang dari berbagai segi, misalnya jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum administrasi negara, jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagai pegawai negeri. Contohnya, polisi berhak menangkap orang yang mengganggu ketertiban umum. Hak itu melekat pada jabatan sebagai penjaga keamanan dalam kesatuan polisi, bukan pada orangnya. Atas penggunaan hak itu, pada gilirannya ia berkewajiban bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dalam jabatannya. Jadi, udah paham belum, Ki? Udah mulai paham nih. Tapi emang subjek hukum administrasi negara cuma jabatan aja? Emang nggak ada yang lain? Nah, selain itu masih ada lagi, Ki. Contohnya? ASN, jabatan dinas, BUMN, dan BUMD. Yang kedua ada ASN atau pegawai negeri. Yang dimaksud dengan ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan. Di sini terlihat bahwa ASN merupakan pendukung hak dan kewajiban, di mana ia berhak menerima sesuatu yang diperkenankan, tetapi di dalam penerimaan itu dibebankan kewajiban menjalankan atau memelihara hak yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada jawatan, dinas, dan BUMN, BUMD. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintah yang bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Maka, hak yang dimiliki jawatan adalah memiliki dan menguasai kekayaan negara atau daerah. Oleh karena itu, jawatan berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Sedangkan dinas dirumuskan sebagai sekelompok bagian organisasi yang secara khusus mengerjakan suatu tugas fungsional tertentu yang bersifat homogen. Oleh karena itu, dinas publik berhak bertindak atas nama negara dan berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan secara fungsional. Adapun BUMN BUMD adalah kedudukannya sama dengan jawatan dan dinas. Hanya saja BUMN BUMD ini lebih diarahkan pada tugas-tugas fungsional yang bukan saja menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi disertai dengan upaya perolehan keuntungan. Kurang nggak sih, Nan? Setahu aku ada daerah Sopraja, ada daerah Suantara juga. Nah, satu lagi itu negara itu juga bagian dari subjek
hukum administrasi negara. Keempat, ada daerah swapraja dan swantara. Jadi daerah ini merupakan suatu kesatuan wilayah dalam organisasi negara yang karena kelahirannya disebabkan atas hak swapraja yang diakui atau karena hak otonomi yang diperolehnya. Dan terakhir ada negara. Negara merupakan organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperoleh dan dimilikinya. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, maka negara berhak melindungi dan mengurus serta mengatur dirinya sebagai organisasi sehingga pada gilirannya negara berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkan. Oh, kayaknya aku udah mulai ngerti nih. Makasih ya teman-teman udah ngejelasin. Santai sih, tapi nasi goreng Minajaya ya, satu lapar nih. Nah, setuju tuh sama oleh Citi ya satu. Aku juga. Oke. Yeay, mau dipalak. Nah, jadi subjek hukum administrasi negara itu terpilih dari berbagai entitas, teman-teman. Yang mana setiap entitasnya memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Entitas tersebut terdiri dari ASN, jabatan, jawatan, dinas, BUMN dan BUMD, daerah swapraja dan swatantra, dan negara. Masing-masing entitas tersebut juga memiliki kedudukan hukum, fungsi administratif, serta tunduk pada prinsip-prinsip hukum publik. Pemahaman tentang subjek hukum ini sangat penting, teman-teman, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan hukum. Sampai sini, ngerti dong? Masa nggak ngerti?